Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materinya ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak. Next, Lin. Dosen pengampu Mike Yolanda SPMM. Kelompok 2 terdiri dari Saskia Hanifanum NIM 19233087, Sherina Fikri Anissa 19233089, Suci Endriani 19233092, dan Zelen Angelia Safitri 19233109. Materinya yaitu yang pertama adalah dasar hukum, B BKP tidak berwujud, C ekspor jasa kena pajak, D sak dan tempat pajak terhutang, E dasar pengenaan pajak, F dokumen ekspor JKP. Materi pertama dasar hukum pajak yang akan dijelaskan oleh Suci Endriani. Kepada Suci Endriani dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu dasar hukum. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pengusaha yang dapat melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, pengusaha bersangkutan harus memungut PPN, menyetorkan PPN, dan melaporkan SPT masa PPN. Kewajiban ini tidak berlaku untuk kategori pengusaha kecil yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kegiatan ekspor jasa diatur dalam PMK 32/2019. Ada 3 jenis kegiatan ekspor jasa, yaitu yang pertama, kegiatan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean. Yang kedua yaitu kegiatan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar daerah pabean. Dan yang ketiga, kegiatan selain kegiatan di atas yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean dengan cara penyampaian langsung atau tidak langsung. Antara lain melalui pos dan saluran elektronik atau berupa penyediaan hak untuk dipakai atau akses di luar daerah pabean. Yang kedua yaitu materi BKP tidak berwujud. Beberapa barang yang termasuk ke dalam klasifikasi barang kena pajak tidak berwujud diantaranya yang pertama, hak cipta di bidang kesastraan, karya ilmiah, serta kesenian. Segala sesuatu yang berhubungan dengan desain atau rancangan, formula, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual. Yang kedua, peralatan komersial, ilmiah, dan industrial. Yang ketiga, bantuan tambahan dan perlengkapan sehubungan dengan penggunaan hak dalam bidang komersial, ilmiah, dan industrial. Yang keempat, hak menggunakan gambar bergerak dan pita video untuk siaran televisi seperti serta pita suara untuk siaran radio. Yang kelima yaitu pelepasan sebagian atau seluruh hak untuk yang berhubungan dengan persembahan hak kekayaan intelektual. Semua penyerahan barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak harus dibuatkan faktur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, meskipun pembeli bukan termasuk dalam kategori PKP. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang pertama, ekspor barang kena pajak tidak berwujud adalah semua kegiatan penggunaan barang kena pajak tidak berwujud di luar daerah pabean. Contohnya ketika PT.A dari Indonesia menyerahkan hak cipta merek dagangnya kepada pemakai merek di Hong Kong.
Kegiatan penyerahan hak cipta kepada pemakai merek di Hong Kong merupakan contoh ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud di dalam daerah pabean diatur dalam pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Tarif PPN atas ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Pada aktual, semua barang dan jasa dikenai PPN, kecuali jenis barang dengan jasa yang ditetapkan dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Barang kena pajak termasuk barang kena pajak tidak berwujud menjadi salah satu objek pajak yang dikenakan tarif PPN. Namun, khusus bagi pengusaha yang mengekspor barang dan jasa kepada kena pajak tidak berwujud, tarifnya adalah sebesar 0%, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang PPN Pasal 7 Ayat. Tujuan penerapan tarif PPN 0% atas barang kena pajak tidak berwujud. Meningkatkan ekspor hingga akan domestik bruto PDB. Menjaga jika sewaktu-waktu terjadi kenaikan tarif paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, diatur oleh peraturan pemerintah. Baiklah, materi selanjutnya itu ekspor jasa kena pajak yang akan disampaikan oleh Sherina Fikrianisa. Kepada Sherina dipersilakan. Kepada Sherina dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikut, yaitu ekspor jasa kena pajak. Next. Menurut origin principle, barang dan atau jasa akan dikenakan pajak di tempat di mana barang dan atau jasa tersebut diproduksi. Sementara itu, berdasarkan destination principle, barang atau jasa akan dikenakan pajak di tempat di mana barang dan jasa tersebut dikonsumsi. Oleh sebab itu, dalam destination principle, produk yang diekspor akan dikenakan PPN dengan tarif 0%. Sementara produk impor akan dikenakan PPN berdasarkan tarif yang sama dengan penjualan produk domestik pre-Korde 2009. Adapun Indonesia telah menerapkan destination principle yang tercermin dalam pasal 7 ayat 2, penjelasan umum dan penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang PPN tahun 2009. Sebelumnya, prinsip ini hanya berlaku secara konsisten untuk impor barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP, serta ekspor BKP dan tidak untuk ekspor JKP. Sebab berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 70/PMK.03/2010, Jo PMK 30/PMK 03/2011. Hanya terdapat 3 jenis JKP yang atas ekspornya dikenakan PPN dengan tarif 0%, yaitu jasa maklon, jasa perbaikan, dan jasa perawatan barang bergerak, serta jasa konstruksi. Sementara itu, ekspor JKP selain ketiga jenis jasa tersebut tetap dikenakan PPN dengan tarif normal. Kendati demikian, melalui PMK nomor 32/PMK 0110/2019, pemerintah Indonesia mulai memperluas pengenaan PPN 0% pada ekspor jasa. Pelunasan jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPN 0% ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dengan mendorong ekspor jasa dan meningkatkan daya saing industri jasa nasional, serta menjadi wujud konsistensi penerapan destination principle. Next.
Berdasarkan PMK 32/2019, ekspor JKP adalah setiap kegiatan penyerahan JKP yang dihasilkan di dalam daerah pabean untuk dimanfaatkan oleh pemerintah menerima ekspor JKP di luar daerah pabean. Dengan kata lain, kegiatan ekspor merupakan kegiatan pelayanan di dalam daerah pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean. Kata kunci yang perlu diingat untuk ekspor jasa adalah kegiatan dan manfaat, di mana kegiatan dilakukan di Indonesia namun manfaatnya ada di luar negeri. Tidak semua jasa dapat diekspor. Ada kriteria tertentu untuk menentukan jenis jasa yang dapat diekspor. Dalam PMK 32/2019 ada 3 jenis kegiatan ekspor jasa, yaitu yang pertama kegiatan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean. Yang kedua, kegiatan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar daerah pabean. Atau 3, kegiatan selain kegiatan di atas yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean dengan cara penyampaian langsung atau tidak langsung, antara lain melalui pos dan saluran elektronik atau berupa penyediaan hak untuk dipakai atau diakses di luar daerah pabean. Next. Ekspor jasa selain jasa yang melekat pada barang. Jenis JKP berupa kegiatan pelayanan selain yang melekat pada barang yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean meliputi 1. Jasa teknologi dan informasi. 2. Jasa penelitian dan pengembangan, research and development. 3. Jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional. 4. Jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi desain, arsitektur dan interior, jasa konsultasi sumber daya manusia, jasa konsultasi insinyuran, engineering service, jasa konsultasi pemasaran, marketing service, jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan dan jasa perpajakan. Yang kelima, jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor. Yang terakhir, jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit atau komunikasi atau konektivitas data. Next. Adapun jasa teknologi dan informasi meliputi 1. Layanan analisis sistem komputer, antara lain pemecahan masalah yang membutuhkan dukungan teknologi informasi. Yang kedua, layanan perancangan sistem komputer, antara lain spesifikasi piranti keras hardware seperti piranti lunak, software, dan atau jaringan komputer yang dibutuhkan. Yang ketiga, layanan pembuatan sistem komputer dan atau sistem web yang menggunakan bahasa pemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi. Keempat, layanan keamanan teknologi informasi, IT security, antara lain perlindungan informasi pada saat informasi diproses, ditransmisikan, dan atau disimpan. 5. Layanan pusat kontak center, antara lain pemberian jawaban dan atau tindak lanjut atas pertanyaan dan atau pernyataan yang disampaikan kepada pusat kontak. 6. Layanan dukungan teknik, antara lain layanan penanganan masalah pelanggan atau klien dalam penerapan, pemakaian, pemrosesan data processing, dan konfigurasi piranti keras hardware, piranti lunak,
software dan atau jaringan komputer. Yang ketujuh, layanan komputasi awan atau cloud computing dan web hosting antara lain data hosting atau data strong sepanjang server berada di dalam daerah pabean dan penerima layanan data hosting atau data storager merupakan penyedia layanan cloud computing atau web hosting. Dan 8, layanan pembuatan konten dengan menggunakan bantuan teknologi informasi antara lain pembuatan games, animasi, dan desain grafis. Next. Next. Berikutnya, adapun jasa interkoneksi penyelenggaraan satelit dan atau komunikasi konektivitas atau meliputi 1. Layanan interkoneksi panggilan dan atau pesan singkat internasional yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara telekomunikasi luar negeri. Yang kedua, layanan transmiliter and responder satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri sepanjang stasiun bumi yang digunakan oleh penerima layanan berada di luar daerah pabean. Yang ketiga, layanan pengendalian satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penyelenggara satelit luar negeri sepanjang stasiun bumi pengendali yang digunakan oleh penyelenggara satelit dalam negeri berada di dalam daerah pabean. Yang keempat, layanan ketersambungan internet global melalui jaringan publik atau privat yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri. Adapun persyaratan ekspor JKP yang dikenakan tarif PPN 0%. Suatu kegiatan jasa yang dilakukan di Indonesia dan penerima manfaat atas jasa tersebut berada di luar negeri dapat dianggap ekspor jasa dan dikenai tarif PPN sebesar 0% apabila memenuhi 2 persyaratan berikut. Berdasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis antara pengusaha kena pajak PKP dengan penerima ekspor JKP yang mencantumkan dengan jelas jenis rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam daerah pabean untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean oleh penerima ekspor JKP dan nilai penyerahan. Dan terdapat pembayaran disertai dengan bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor JKP kepada PKP sehubungan dengan ekspor JKP. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dikenakan tarif PPN sebesar 10% karena dianggap bukan ekspor jasa. Adapun JKP yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar daerah pabean tidak dikenai PPN. Next. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Sherina Fikrianisa. Kepada Sherina Fikrianisa dipersilakan. D. Saat dan tempat pajak terutang. Saat ada tempat terutang PPN dan PPNBM sesuai pasal 17 PP nomor 1 tahun 2012. Yang pertama, terutangnya pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Yang kedua, pabean, saat terutangnya pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah adalah pada saat pembayaran. Next. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A untuk yang pertama, penyerahan barang kena pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak terjadi pada saat yang kedua, barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli.
Yang ketiga, barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerimaan barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau penyerahan antar cabang. Yang keempat, barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. Yang kelima, harga atas penyerahan barang kena pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Yang keenam, penyerahan barang kena pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai barang kena pajak berwujud tersebut secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli. Yang ketujuh, penyerahan barang kena pajak tidak berwujud terjadi pada saat. Yang kedelapan, harga atas penyerahan barang kena pajak tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Yang kesembilan, kontrak atau perjanjian ditandatangani atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata sebagian atau seluruhnya dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada eh, angka tidak diketahui. Next. 10. Barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat yang pertama ditandatangannya akta pembubaran oleh notaris, kedua berakhirnya jangka waktu yang berdirinya perusahaan ditetapkan dalam anggaran dasar, yang ketiga tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan, atau yang terakhir diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada. 11. Pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1A ayat 2 huruf D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau perubahan bentuk usaha terjadi pada usaha. Yang ke-12, disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau perubahan untuk usaha sesuai hasil rapat umum pemegang saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau perubahan bentuk usaha. 13. Ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha atau perubahan bentuk usaha oleh notaris. Yang keempat, impor barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terjadi pada saat barang kena pajak tersebut dimasukkan ke dalam daerah pabean. Yang kelima, penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Yang keenam, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf E. Yang ketujuh, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean terjadi pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian dalam hal terjadinya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak diketahui. Next. Yang kedelapan, ekspor barang kena pajak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F terjadi pada saat barang kena pajak dikeluarkan dari daerah pabean. Yang kesembilan, ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G terjadi pada saat penggantian atas barang kena pajak tidak berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai terjadi pada saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Next.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu dasar dengan Gilia Safitri. Kepada Zelin dipersilakan. Dasar pengenaan pajak. Selain tarif, Undang-Undang PPN juga mengatur mengenai dasar pengenaan pajak atau DPP untuk PPN. DPP adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar untuk menghitung pajak terutang yang pertama yaitu harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan JKP ekspor tidak luar daerah. Mohon maaf, Bu. Kami ada terkendala jaringan. Tunggu sebentar. Selanjutnya, nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Selanjutnya, nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan oleh DPP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 75/PMK 03/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK nomor 121/PMK 03/2015 tentang nilai lain sebagai DPP. Nilai lain ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemakaian sendiri, BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang kedua, untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang ketiga, untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Untuk penyerahan produk tembakau atau sebesar harga jual eceran. Untuk BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Selanjutnya, dokumen ekspor jasa kena pajak. Pengusaha yang dapat melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, pengusaha bersangkutan harus memungut PPN, menyetorkan PPN, dan melaporkan SPT masa PPN. Kewajiban ini tidak berlaku untuk kategori pengusaha kecil yang telah ditetapkan Menteri Keuangan. Barang atau jasa kena pajak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Dalam pasal 4 ayat 1 telah diatur apa saja yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Salah satunya adalah ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Pasal 4 ayat 1 huruf H.
Untuk ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak, belum lama ini mengalami perubahan dalam peraturan dan mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani memperluas jenis ekspor jasa kena pajak pertambahan nilai dengan tarif 0% dan hal tersebut yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 garing PMK 003/2011 dan 70 garing PMK 03 garing 2010 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 garing PMK 010 garing 2019. Dalam PMK Nomor 32 garing PMK 010 garing 2019 menjelaskan bahwa ekspor jasa kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak yang dihasilkan di dalam daerah pabean untuk dimanfaatkan oleh penerima ekspor jasa kena pajak di luar daerah pabean. Selain itu, pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan tersebut sudah menjelaskan bagaimana cara perhitungan pajak pertambahan nilai untuk ekspor jasa kena pajak. Caranya dengan mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai 0% pasal 2 ayat 3 dengan nilai dasar pengenaan pajak. Pada peraturan Menteri Keuangan ini juga mengatur mengenai faktur pajak. Di pasal 8 menyatakan bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor jasa kena pajak wajib membuat faktur pajak pada saat ekspor jasa kena pajak. Faktur pajak sebagaimana dimaksud berupa pemberitahuan ekspor jasa kena pajak yang dilampiri dengan faktur penjualan atau invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dengan pemberitahuan ekspor jasa kena pajak. Pemberitahuan ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuat sesuai dengan format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Lampiran tersebut tidak untuk dilaporkan tetapi untuk menjadi arsip bagi wajib pajak. Di pasal 9 juga membahas bahwa atas kegiatan ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaporkan sebagai ekspor jasa kena pajak dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Baiklah, hanya itu materi kami. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.